Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Bu akan cek dulu kehadirannya. Dimohon teman-teman on cam dulu ya. Oke. Alhamdulillah, pertemuan kali ini hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Di sini teman-teman ada yang udah baca belum modul yang udah Ibu kirim di Google Classroom? Oke, kalau ada yang masih lupa-lupa, mungkin udah baca tapi lupa lagi, kita langsung bahas aja ya. Oke. Materi kali ini adalah perbandingan. Kita akan membahas dari mulai pengertian, cara menghitung, dan jenis-jenis perbandingan. Oke, teman-teman, siapin dulu ya tulisnya, karena nanti akan ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu teman-teman dapat membedakan perbandingan yang senilai dengan yang berbalik nilai. Lalu yang kedua, teman-teman dapat menentukan penyelesaian dari permasalahan yang terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Lalu yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan permasalahan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa perbandingan itu? Kalau contoh kasusnya kayak gini, misalnya kita habis ujian nih, pastikan dapat nilai ini dari guru. Biasanya teman-teman suka nanya kan ke temennya yang lain, nilai kau berapa nih? Nah, ketika kita tahu nilai teman kita dan kita mulai membandingkan dengan nilai kita sendiri. Oh, ternyata nilai dia lebih besar dari nilai kita. Nah, itu merupakan proses membandingkan atau proses perbandingan. Nah, perbandingan itu ada kaitannya loh sama matematika. Jadi, perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, di sini ada kata sejenis. Sejenis ya. Apa sih maksudnya sejenis itu? Ilustrasinya gini. Misalnya ada pohon apel nih. Kita ukur tingginya. Nah, ternyata dia tingginya 3 meter nih. Lalu ada juga pohon kelapa. Panjang. Misalnya yang ini tingginya 400 cm. 100 cm. Nah, lalu berapa perbandingan antara tinggi apel dan tinggi pohon apel dan tinggi pohon kelapa? Nah, cara menuliskan perbandingannya itu seperti ini. Kita misalkan ya, pohon apel ini kita misalkan dengan huruf A, dan pohon kelapa ini kita misalkan dengan huruf K. Nah, maka kita menulis perbandingan seperti ini. A titik 2 K. Artinya di sini A banding K. Nah, A banding K. Nah, di sini kan kita disuruh membandingkan tingginya. Otomatis ininya dong, angkanya. Yang ini, aduh kita ulang deh nulisnya. Ini 3 meter. Nah, tinggi pohon apel berapa tuh? 3 meter. Tinggi pohon kelapa 400 cm. Susah. Enggak aja ya. Ini 400. Nah, dari sini
udah sejenis belum satuannya? Belum ya. Yang ini masih meter dan yang ini masih sentimeter. Jadi untuk membandingkannya itu kita harus samakan dulu satuannya. Oke, teman-teman tahu kan tangga satuan? Seperti ini nih. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tadi kita diketahui ada apa aja tuh? Tinggi pohon apel, yaitu 3 meter, lalu pohon kelapa 400 cm. Kita mau ubah yang mana nih? Misalnya kita ubah yang sentimeter ke meter ya. Nah, dari sentimeter ke meter nih berapa anak tangga kita naiknya? 1, 2, berarti 100. Dibagi 100 ya. Nah, berarti tinggi kelapa kalau dalam meter tuh jadi berapa? 400 dibagi 100 sama dengan 4 meter. Nah, karena sekarang satuannya udah sama-sama meter, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Tadi kan perbandingannya A banding K. Maka perbandingan tingginya itu 3 banding 3 banding 4 maksudnya. Banding 4. Oke, ngerti ya? Oke. Akan diberikan contoh perbandingan yang benar, biar teman-teman bisa ngebedain nih, apa aja sih yang bisa dibandingkan, dan apa aja yang nggak bisa dibandingkan. Ada kasus di sini, Andi memiliki uang sebanyak 10.000, sedangkan Haikal memiliki uang sebanyak 20.000. Maka, berapakah perbandingan uang Andi dan Haikal? Nah, dari sini kita tahu nih, yang dibandingkan itu sama-sama uang. Berarti perbandingan uang Andi dan uang Haikal. Tadi uang Andi berapa katanya? Uang Andi 10.000. Uang Andi 10.000 dan uang Haikal 20.000. Maka kita bisa menuliskannya dengan 10.000 banding 20.000. Nah, agar bentuknya menjadi sederhana seperti ini, kita bagi sama-sama dua angka ini, dua bilangan ini, dengan bilangan yang sama. Kita tulis dalam bentuk pecahannya biar mudah. 10.000 per 20.000 misalnya. Nah, kita bagi dengan 10.000 KPK di antara dua ini. Atau kita bisa coret aja nolnya, jadi 1 per 2. Nah, maka perbandingan uang Haikal, uang Andi dan Haikal adalah 1 banding 2. Oke, sekarang contoh perbandingan yang salah. Ada kasus, tinggi badan Andi adalah 175 cm, sedangkan berat badan Haikal adalah 60 kg. Maka berapakah perbandingan tinggi badan Andi dan Haikal? Nah, dari sini udah jelas ya. Yang akan dibandingkan itu adalah tinggi badan. Sedangkan Haikal memberitahunya berat badannya. Maka dari sini kita udah nggak bisa membandingkan ya. Karena dari jenisnya aja udah beda. Yang satu tinggi badan, yang satu berat badan. Oke, ada syarat-syarat dalam membandingkan. Yang pertama kita samakan satuan. Lalu yang kedua buat ke bentuk paling sederhana. Kayak tadi ya, kalau misalnya sentimeter banding meter, ini nggak bisa karena satuannya berbeda. Kita harus samakan dulu satuannya. Misalnya meter banding meter. Nah, ini baru bisa. Lalu buat ke bentuk paling sederhana. Tadi misalnya 10.000 ya. Banding 20.000. Kan ini masih belum sederhana. Kita sederhanakan menjadi 1 banding 2. Oke, teman-teman udah pada jago ya pasti dalam menyederhanakan bilangan. Oke, next.
Di sini ada jenis-jenis perbandingan. Jenis-jenis perbandingan itu ada dua. Yang pertama senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki sifat besaran di mana apabila salah satu nilai bertambah, maka yang lainnya pun akan bertambah. Contoh kasusnya kayak gini. Misalnya kita, beli buah mangga deh. Beli buah mangga 3 kilo, misalnya. Lalu kita bayar 30.000. Nah, kalau misalnya kita beli 5 kilo, pasti harga yang harus kita bayar lebih besar. Maka jika yang satunya naik, komponen A misalnya banyaknya buah mangga tuh A. Lalu harga yang harus dibayar itu B. Semakin banyak buah mangga yang kita beli, yang ini, naik, maka semakin mahal juga harga yang harus kita bayar. Nah, dari sini sama-sama naik ya. Oke. Kalau perbandingan berbalik nilai adalah sebuah perbandingan yang memiliki sifat besaran, di mana jika salah satu bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Misalnya, persediaan beras di rumah. Misalnya di rumah ada 1 kilogram beras yang dihabiskan dalam waktu seminggu oleh 4 orang misalnya. Nah, kalau misalnya di rumah ada 10 orang, maka berasnya akan cepat habis. Mungkin bisa dalam waktu yang 3 hari. Maka kalau berbalik nilai itu, semakin banyak orang tadi yang ada di rumah, maka dia semakin cepat juga waktu habis berasnya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang ada perbandingan nilai. Rumus dari persamaan pada perbandingan nilai itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Perlu diingat, untuk menggunakan rumus persamaan ini, perkaliannya dilakukan secara silang. Nah, contohnya kayak gini. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita kalinya kayak gini nih. Kali silang. Artinya, A1 dikali B2 sama dengan B1 dikali A2. Gitu ya. Oke, contoh kejadian perbandingan nilai. Yang pertama itu ada perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan. Misalnya, setiap hari kita menabung 2.000. Nah, semakin lama nih, waktu yang kita gunakan untuk menabung, misalnya dalam seminggu, kita dapat 14.000. Kalau dalam 2 minggu, kita udah dapat 28.000. Maka semakin lama waktu, maka semakin banyak juga penyimpanan kita. Sama-sama naik ya. Lalu yang kedua ada perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Kasusnya kayak tadi, ketika kita membeli mangga 1 kilo, misalnya 10.000. Kalau kita beli 2 kilo, berarti 20.000. Kalau kita beli 3 kilo, berarti 30.000. Berarti semakin banyak buah mangga yang kita beli, maka semakin banyak juga uang yang harus kita bayarkan. Oke. Selanjutnya, perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran. Perbandingan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Perbandingan antara jumlah makanan dan jumlah orang yang menghabiskan. Nah, kita ada soal nih. Soal tentang perbandingan senilai. Persediaan beras pada keluarga Pak Iwan adalah 40 kg. Ternyata beras tersebut cukup untuk makan selama 24 hari. Kemudian, ayah membeli beras lagi sebanyak 60 kg. Maka beras tersebut cukup untuk berapa hari? Nah, dari sini kita masukkan ke rumus. Kita udah dapat nih yang diketahuinya, ini X1, banyak berasnya itu kita misalkan dengan X ya, ini X1, yang ini X2. Nah, lamanya kita misalkan dengan Y, ini Y1. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Tadi kita tahu X1 itu 40,
X2-nya 60. Sama dengan Y1-nya 24 hari, Y2-nya ditanyakan. Nah, kita kali silang. Ini ya, biar mudah. 4 per Y2. Kita kali silang kayak gini. Berarti 60 kali 24 bagi sama dengan, maksudnya kita di sini aja deh biar luas. 60 kali 24 sama dengan 40 dikali Y2. Nah, mudahnya gini, Y2 sama dengan 60 dikali 24. 40. Coret. Nah, maka kita dapat 36 hari. Nah, Y2-nya berarti 36 ya. Nah, dari sini tahu nih, berarti 36 hari itu, 60 kg itu cukup untuk 36 hari. Oke, ngerti ya? Sekarang perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau tadi itu A1 per A2, sekarang A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kalau yang tadi itu, yang atasnya sama-sama 1 ya. Kalau yang senilai itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kalau berbalik nilai, B2-nya di atas, B1-nya di bawah. Oke. Sama kayak tadi ya, perkaliannya itu dilakukan secara silang. Jadi A1 dikali B1, A2 dikali B2. Contoh kejadian perbandingan berbalik nilai. Misalnya perbandingan antara jumlah pekerja dan waktu penyelesaian. Misalnya kita mau bangun rumah nih. Ada pekerja 5 orang. Nah, waktu selesainya misalnya 1 bulan. Jadi ketika kita membangun rumah dengan pekerjanya 5 orang akan selesai dalam waktu 1 bulan. Beda misalnya jika pekerjanya itu 20 orang. Maka pengerjaannya pun akan semakin cepat. Misalnya jadi setengah bulan, jadi 2 minggu, kayak gitu ya. So, yang kedua, perbandingan antara jumlah hewan dan waktu penghabisan makanan. Yang ketiga, perbandingan antara kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuh. Di sini ada soal nih. Contoh soal perbandingan berbalik nilai. Misalnya, pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 20 bulan dengan 10 pekerja. Jika ia ingin menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 5 bulan, jumlah pekerja yang perlu ditambah adalah sebanyak berapa pekerja? Ini jawabannya ya, 30 pekerja. Nah, gimana sih caranya kita biar dapetin 30 pekerja ini? Nah, ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, hitung banyaknya pekerja dengan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai. Kita misalkan waktunya itu, kita misalkan dengan X. Nah, ini X1. Banyaknya pekerja kita misalkan dengan Y. Ini Y1. Lalu yang 5 bulan ini X2. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaannya. Tadi X1 berapa? 20 bulan. Kita masukkan 20 bulan per 5 bulan sama dengan Y2 per 10 pekerja. Kita kali silang seperti biasa. Yang mudahnya kita lihat ya. 20 bulan B aja ya. Per 5B sama dengan tadi berapa? Y2 per 10 pekerja. Hilang. Oke, kita di sini aja deh. 20 per 5 sama dengan Y2 per 10. Kita silang nih. Berarti 20 kali 10 sama dengan 5 dikali
Y2. Aduh, mungkin ya kelihatan ini. Ulang ya. Oke, kita langsung hasil perkaliannya aja deh. 20 dikali 10 berapa? 200 dengan 5 dikali Y2, 5Y2. Maka 5Y2. Maka Y2 adalah 40. Nah, kita dapat nih Y2 itu 40. Tapi kan yang ditanyain tambahan pekerjanya ya, bukan total pekerjanya. Maka tambahan pekerja itu rumusnya jumlah pekerja akhir dikurangi jumlah pekerja awal. Nah, Y2 ini jumlah pekerja akhir. Maka kita operasikan 40 dikurangi 10. Maka jawabannya 30 pekerja. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang Ibu kasih latihan soal. Sebelumnya, teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terkait pembahasan yang udah Ibu paparkan tadi. Kalau ada yang masih bingung, boleh bertanya ya. Kalau masih bingung juga mau nanya apa, boleh nanti setelah Zoom meeting ini dibuka forum di diskusi Google Meet ya. Jadi teman-teman di sana boleh bertanya apapun yang berkaitan dengan bab yang sekarang. Oke. Untuk latihan soal, Ibu berikan 3 latihan soal, dikerjakan di buku tulis kalian, lalu seperti biasa ya di-scan, dan dikirimkan di Google Classroom. Nanti kita diskusikan dan bahas jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Ibu mau nanya dulu nih. Nomor 1 ini, kasusnya dia perbandingan nilai atau berbalik nilai? Oke, kalau diingat-ingat tadi, yang semakin banyak kita membeli barang, maka semakin mahal juga harga yang kita bayar. Itu termasuknya ke perbandingan senilai. Oke, udah pada ngerti ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita review dulu deh dikit. Jadi tadi perbandingan itu apa? Perbandingan adalah proses membandingkan dua nilai atau lebih dengan satu yang sejenis dan dengan cara yang paling sederhana. Lalu jenis-jenis perbandingan ada 2, yang jenis perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita cukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan partisipasinya. Semoga ilmu yang Ibu berikan di pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.